Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas reading. Oke, reading itu dalam TOEFL ada, kita langsung aja ya. Reading itu dalam TOEFL ada 50 soal. Oke, yang paling sering keluar adalah tentang soal main idea. Tapi salah satu strateginya kalau saya jarang ngerjain main idea duluan karena itu sangat ngabisin waktu dan soalnya kadang-kadang tricky. Jadi kadang-kadang kalaupun kita udah yakin masih suka terkecoh ya. Jadi saya bakalan skip dulu pertanyaan-pertanyaan tentang main idea. Itu akan saya kerjakan di akhir setelah saya udah mengerjakan soal-soal yang lain dan saya udah mulai memahami nih konteks dari si teks tersebut, baru saya mengerjakan reading ya. Untuk main idea, biasanya itu adalah dia menanyakan tentang uh, tentang sebuah topik, bisa juga subjek atau title, atau main idea disebutnya, atau primary idea. Ini semuanya adalah sama, intinya dia menanyakan ide pokok dari satu teks itu. Dan biasanya most probably found at the beginning of each paragraph. Ya, biasanya most probably, tapi nggak semuanya, tapi hampir semua. Tapi ada aja yang ternyata nggak ditemukan di awal-awal paragraf ya. Jadi bentuk pertanyaannya bisa berbentuk what is the topic of the passage, what is the subject of passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point in the passage, with what is the author primarily concerned, which of the following would be the best title. Oke. How to answer? Bagaimana kamu cara menjawabnya? Yaitu pertama, read the first line of each paragraph. Jadi kamu coba membaca first line di setiap paragraf ya. Jadi, nah ini biasanya ada salah satu paragraf, tapi paragrafnya tuh nanti nggak kayak gini ya, nggak sependek ini. Kamu kan udah nyobain kemarin di pretest, kalau misalnya panjang banget ya, itunya apa sih namanya, dalam suatu teks itu panjang banget teksnya, nggak sekecil ini, karena ini cuma contoh aja, jadi kayak cuman beberapa kalimat gini aja ya, satu paragraf malah ini biasanya tuh ada sekitar 4-5 paragraf. What is the topic of the passage? Nah, apakah topik dari passage ini, dari teks ini? Pertama itu biasanya ditemukan di kalimat pertama, Pak. Di kalimat pertama sini sampai titik kamu harus fokus di situ ya. Jadi kamu harus benar-benar pahamin banget, bisa berupa sinonim atau bisa berupa kata-katanya diganti dikit atau kesimpulan. Nah, biasanya pilihan A, B, C, D-nya itu ada yang terlalu luas, ada yang terlalu sempit, ada yang pas banget sesuai, ada yang benar-benar nggak ada disinggung, kadang-kadang kayak gitu ya. Ada yang benar-benar biasanya dari 4 pilihan itu 2 itu udah benar-benar kadang-kadang ngaco, ada 2 lagi yang mirip-mirip. Nah, itu yang bikin kadang-kadang banyak yang terjebak antara 2 itu. Jadi harus benar-benar dianalisis banget, benar-benar harus diprediksi banget, dan ini butuh makan waktu kan ya, kadang-kadang kalau benar-benar kemampuan skill reading-nya belum terlalu baik ya. Oke. Harus latihan juga sih, itu benar-benar jam terbang, sering-sering ngerjain soal itu berpengaruh sekali dalam kemampuan kita mengerjakan main idea ini ya. Nah, lihat dari sini, di sini adalah in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Tuh, dari situ tuh kamu benar-benar olah-olah kamu
distinction, oh ada between intelligent and reasoning. Oke, ini ada ngebahas tentang filosofinya of John Dewey ya. Terus kalau A, the intelligence of John Dewey itu hanya intelligent aja, sedangkan misalnya ada reasoning juga. Kalau yang B, distinction made by John Dewey itu terlalu distinction kan banyak banget, terlalu luas. Kalau yang A tadi dia terlalu narrow, terlalu sempit, hanya intelligent aja, sedangkan yang B terlalu luas, membahas distinction made by John Dewey itu luas, bisa apa aja. Nah, kalau yang C, Dewey's idea on ability to reason. Nah, yang ini cuma reason doang, sedangkan ada intelligence juga. Nah, yang D itu how intelligence differ. Kata-kata distinction itu diganti di sini differ from reasoning in Dewey's work. Nah, udah ada benar, ada duanya, ada intelligent dan reasoning, dan distinction itu diganti pakai sinonim diverse. Nah, itu adalah salah satu contoh jawab soal main idea. Yang harus diperhatikan adalah biasanya dia ada di awal kalimat kayak gini. Kalau dari awal kalimat kamu baca di teksnya masih agak ragu, biasanya saran selanjutnya adalah lanjutkan dengan membaca. Biasanya kan ini paragrafnya ada lanjutan paragrafnya. Baca di setiap paragraf kalimat pertama di awal-awal paragraf di paragraf selanjutnya, biar kita tahu secara keseluruhan ini tuh sebenarnya alurnya kayak gimana sih, kayak gitu ya. Biar kamu make sure aja kalau jawaban kamu tuh benar. Oke, itu sekilas tentang main idea. Again, saya nggak nyaranin kamu langsung ngerjain main idea, karena itu akan ngabisin banyak waktu banget. Jadi nanti saya akan di next video akan perhatikan soal-soal mana dulu yang biasanya saya kerjain ya, dari yang paling gampang sampai yang paling agak challenge, yaitu yang soal main idea ini. Sama ada soal prediksi teks sebelumnya dan soal prediksi teks yang akan dibahas selanjutnya, nggak ada di situ. Nah, itu soal paling susah setelah main idea. Oke, sampai ketemu di soal selanjutnya ya, pembahasan soal selanjutnya.